Halo sahabat Qurani Mariam yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Pamatus dalam renungan harian Rabu 18 November 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Wahyu bab 4 ayat 1-11. Aku Yohanes melihat, sungguh sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang pernah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di atasnya duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, dan sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama seperti singa, dan makhluk yang kedua seperti anak lembu. Makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, sedang makhluk keempat seperti burung nazar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan tanpa henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada, dulu, kini, dan kelak. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat, dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semua yang ada diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11-28. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sudah dekat Yerusalem. Orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras.
Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak pernah kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Qurani Marum yang terkasih, mungkin renungan hari ini akan sedikit berisik karena di luar sedang hujan deras. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini masih berbicara soal seputar hari kedatangan Tuhan. Dan Yesus memberikan sebuah gambaran tentang hari kedatangan Tuhan itu dengan kisah seorang bangsawan yang pergi jauh untuk dinobatkan menjadi seorang raja. Sebelum berangkat, ia memberikan uang kepada hamba-hambanya untuk dijadikan modal berdagang. Si tuan memberikan uangnya untuk dijalankan oleh para hambanya. Dan setelah beberapa waktu, si tuan kembali dan memanggil hambanya untuk meminta pertanggungjawaban dari masing-masing orang terkait dengan uang yang telah dipercayakan kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus gunakan gambaran itu untuk menerangkan tentang kerajaan Allah, untuk menerangkan tentang kedatangan Tuhan. Jadi, si bangsawan yang dikisahkan dalam Injil itu sebenarnya adalah gambaran tentang Yesus sendiri. Kepergian si bangsawan ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja adalah gambaran tentang kepergian Yesus setelah kebangkitan kepada Bapa yang mengangkatnya menjadi raja di atas segala raja. Sementara itu, para hamba itu adalah kita. Sebelum bangsawan itu pergi, ia memberikan uang bagi para hamba dengan harapan uang itu dikelola dan dikembangkan. Itu adalah gambaran bahwa sebelum kepergiannya kepada Bapa di surga, Yesus sudah memberikan atau mempercayakan kepada kita modal yang harus kita kembangkan. Yesus mewariskan berbagai ajaran, teladan, dan perintah yang harus kita praktikkan dan kembangkan, sehingga semuanya bisa menghasilkan buah yang berlimpah, yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Kita perlu menghidupi apa yang telah diwariskan Tuhan kepada kita dan mewartakannya kepada orang banyak. Saudara-saudari yang terkasih, dan dalam akhir cerita si bangsawan, kita mendengar bahwa bangsawan memanggil hamba-hambanya untuk meminta pertanggungjawaban dari masing-masing orang terkait apa yang dipercayakan kepada mereka. Dan sebagaimana si bangsawan memanggil hambanya untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka, kita pun kelak akan dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, selain bahwa Yesus sudah mewariskan ajaran, teladan, dan perintah untuk melakukan kasih, hari ini mungkin ada di antara kita yang dipercaya menjadi orang tua. Tentu ada. Lalu ada yang dipercaya menjadi pastor, ada yang dipercaya menjadi guru, ada yang dipercaya menjadi seorang pedagang, menjadi seorang petani, menjadi pelajar, mahasiswa-mahasiswi, menjadi dokter, perawat, dan lain-lain. Setialah mengembangkan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita hari ini. Kalau kita setia dalam hal-hal kecil yang dipercayakan pada kita hari ini, maka Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang lebih besar dari yang bisa kita lakukan hari ini. Semoga kita dapat mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Bertumbuhlah, berkembanglah, dan berbuahlah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas kepercayaan-Mu kepada kami
untuk mengembangkan kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Semoga kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi kehadiran yang menunjukkan kehadiran kerajaan Allah. Kehadiran kami kiranya membawa sukacita, kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan segala hal baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, bantulah kami untuk mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri kami, untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami hari ini. Semoga kami sungguh-sungguh mampu menjadi hamba yang baik, hamba yang mau mengembangkan apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, bantulah kami. Tuhan, sertailah kami selalu. Dikalau Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.